memulai ibadah sekolah minggu. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita. Yang pertama, apa Kak Freddy? Yang pertama nih Kak Mary, kalau adik-adik masih di tempat tidur, semuanya bangun ya. Jangan ada yang di tempat tidur, kita mau ibadah. Nah, untuk pakaiannya pakai baju yang rapi Kak Mary. Ya, betul sekali. Lalu yang kedua, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu harus dengan sikap yang baik, harus duduk yang manis. Nggak boleh sambil tidur-tiduran kan? Nggak boleh. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa menyiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya. Untuk apa? Untuk mencatat firman Tuhan. Kak Freddy, hari ini sangat indah ya. Betul Kak Mary. Yes, karena apa? Karena kebaikan Tuhan Yesus kita boleh menikmati keindahan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan Yesus amat baik bagi kita. Mari adik-adik kita menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus sangat baik. tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Kak Freddy silakan pimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik semuanya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih menyertai kami Bapa. Engkau masih membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan
memulai ibadah kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mengulang lagi 10 perintah Allah. Kak Mary, kalau di minggu lalu kita sudah mengulang yang kelima dan yang keenam, minggu ini kita mau mengulang yang ketujuh dan yang kedelapan nih Kak Mary. Kalau perintah Allah yang ketujuh apa sih Kak Mary? Nah, perintah Allah yang ketujuh yaitu jangan berzina. Lalu yang kedelapan Kak Freddy, jangan mencuri. Nah, adik-adik, biarlah 10 perintah Allah ini tetap tinggal di dalam hati kita. Pak Freddy dan adik-adik sekolah minggu, kita menyanyi lagi yuk, bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam posisi berdiri ya Kak Mary ya. Kita berdiri. mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik semuanya boleh duduk ya Kak Mary ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Kita mau angkat satu pujian kita ya Kak Mary ya. Kita mau katakan ada satu sobatku. Yes, ada satu sobatku. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya ke dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema hari ini yang akan Kak Peti bawakan adalah berhati-hatilah, itu sebuah perangkap. Perangkap itu apa sih menurut adik-adik? Kakak pikir adik-adik pasti tahu perangkap itu apa ya. Perangkap itu bisa kita kenal dengan jebakan. Atau perangkap itu adalah tipu muslihat untuk memperdaya orang. Nah adik-adik pasti tahu dong kalau misalnya banyak banget jebakan-jebakan atau umpan-umpan perangkap-perangkap yang ada. Contohnya apa sih Kak? Yuk kita lihat salah satu contohnya. Mencontek termasuk umpan nggak? Termasuk jebakan nggak? Ya, mencontek termasuk jebakan. Ngerokok termasuk jebakan nggak? Iya, termasuk jebakan. Kabur-kabur dari sekolah, iya termasuk juga jebakan. Dan banyak hal lagi yang merupakan jebakan-jebakan yang ada. Contohnya yang lebih luas adalah kita bisa lihat sekarang bagaimana begitu bebasnya pergaulan-pergaulan anak muda sekarang. Dan begitu maraknya adanya narkoba yang ada di sekitar adik-adik, pergaulan-pergaulan bebas yang terus mengintai hidup kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai berhati-hatilah sebuah perangkap. Gimana sih caranya supaya kita tidak masuk dalam perangkap? Sebelum kita ngebahas gimana sih caranya, kita harus tahu dulu nih adik-adik. Ketika itu ada sebuah perangkap, berarti biasanya ada umpan di dalam perangkap itu supaya kita bisa terjebak dalam jebakan itu sendiri atau perangkap itu sendiri. Contohnya seperti kalau adik-adik pernah nonton film Tom and Jerry, di mana si Jerry-nya, si tikusnya Tom apa Jerry? Tikusnya dikasih keju yang dalamnya perangkap. Kadangkala yang kita lihat itu bukan sakitnya kalau kita terjebak dalam perangkap itu, tapi yang kita lihat selalu dari sisi yang manisnya, sisi kejunya. Nah, itulah cara iblis memberikan umpan kepada setiap orang yang ada untuk melihat umpan itu manis loh. Umpan itu menarik loh. Kalau kamu ngerokok, kamu bakal diterima loh sama lingkungan kamu. Atau ketika kalian ngelakuin hal-hal yang gak benar, atau kalian nonton video-video yang gak benar, itu bisa memuaskan loh. Atau banyak hal yang akhirnya itu umpan terlihat menarik, tapi kalian tidak tahu bahwa ketika kalian sudah terikat dengan umpan itu, maka kalian akan terikat. Dan untuk memutuskan ikatan itu butuh perjuangan dan butuh usaha yang lebih lagi. Ya. Nah, hari ini KPT mau ngebahas mengenai dua hal. Gimana sih Kak caranya supaya kita tidak terperangkap? Supaya kita tidak terperangkap, kita harus tahu dan sadar betul dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Di dalam Roma 12 ayat 1 yuk kita mau baca, dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa adik-adik, apa? Oleh karena kemurahan Allah lah, oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, maka adik-adik boleh ada sampai sekarang. Kemurahan Tuhan itu luar biasa banget loh. Bagaimana Tuhan Yesus boleh mati di kayu salib untuk menebus setiap adik-adik dari dosa. Pertanyaan kakak, apakah ada teman-teman kalian yang kalian bilang luar biasa, yang kalian belain mati-matian, itu mau berkorban dan mau mati buat kalian? Coba jawab sendiri. Tapi Tuhan Yesus sebagai Bapa dan sahabat yang baik, dia rela mati dan berkorban untuk adik-adik. Hanya karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan semata. Kenapa Tuhan Yesus mau ngelakuin itu? Karena adik-adik begitu berharga di mata Tuhan. Kita harus sadar betul bahwa oleh karena kemurahan Allah lah kita boleh ada sampai sekarang. Yang kedua dibilang apa? Bahwa di ayat 1 dan 2 diingetin lagi bahwa apa? Bahwa
persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bahwa kita harus sadar betul bahwa hidup kita, tubuh kita itu adalah bait Allah. Ditegasin lagi dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 dibilang ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu, bahwa kamu adalah bait Allah. Adik-adik, kita harus sadar dengan betul bahwa hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka dan bait Allah. Dan kita ingat kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sebagai itulah ibadah yang sejati. Ibadah itu bukan sekadar adik-adik ke gereja, baca Alkitab, puji nama Tuhan. Tapi ibadah itu adalah dalam setiap kehidupan adik-adik, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Itu adalah bentuk salah satu ibadah kalian. Bagaimana kalian hidup, bagaimana hari ini kalian di sekolah, bagaimana kalian bergaul dengan teman-teman kalian, itu adalah ibadah kalian. Kalian bisa menjadi terang, kalian bisa menjadi berkat. Itu adalah ibadah. Supaya kita tidak terperangkap adalah kita harus sadar bahwa oleh karena kemurahan Tuhan aja kita boleh ada. Yang kedua, kita harus punya hubungan relasi yang kuat adik-adik. Karena kita tahu bahwa kita gak akan bisa apa-apa sama Tuhan. Tanpa Tuhan itu kita gak akan bisa apa-apa. Kita sadar betul bahwa hidup kita ini, yang kita harus tahu juga, hidup kita ini adalah kita harus mempersembahkan apa yang baik, apa yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus sadar dua itu, bahwa yang pertama kita ada cuman karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah kita harus bangun relasi kita dengan Tuhan. Dan kita sadar bahwa ibadah itu bukan sekadar ibadah di gereja, tapi ibadah itu luas dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah yang mungkin adik-adik bertanya-tanya, Kak, kalau misalnya aku sudah terperangkap, Kak, kalau misalnya aku udah ngelakuin hal yang gak benar nih Kak, terus gimana? Kakak cuma bilang gini, bahwa adik-adik harus ingat lagi sebelumnya bahwa pengampunan Tuhan itu selalu tersedia. Ada kemurahan Tuhan yang tadi kakak bilang di Roma 12 ayat 1. Oleh karena kemurahan Allah, maka Tuhan bersedia untuk mati dan menebus adik-adik dari dosa. Hanya karena kemurahan Allah. Pengampunan Tuhan selalu ada. Ingat, dosa yang merah seperti kirmizi itu, kalau adik-adik pernah ingat, seburuk apapun seperti kejadian ini, seperti kejadian anak bungsu dan anak sulung, bagaimana ketika anak sulung sudah meminta harta warisan kepada bapaknya yang masih hidup dan dia menghambur-hamburkannya, tapi ketika dia memutuskan untuk berkembali kepada bapaknya, apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya ada di depan gerbang menyambut dia, bahkan menyambut dengan pesta, memberikan pakaian terbaik. Bapa yang di dunia aja dalam kisah itu melakukan hal yang sama. Apalagi Bapamu yang di sorga. Pengampunan Tuhan itu selalu tersedia adik-adik. Ada kemurahan Allah. Supaya adik-adik tidak terlalu terjerat dan terlalu, adik-adik jangan terlalu mau bahwa oh lo tuh udah salah, didakwa terus sama iblis. Hari ini adik-adik boleh memutuskan untuk aku tidak mau didakwa sama iblis. Tapi biarlah hidupku sesuai dengan perkataan Allah. Jangan biarkan setiap judgment yang tidak baik, setiap kata-kata yang tidak baik akhirnya menghancurkan adik-adik. Selalu ada kesempatan, selalu ada anugerah. Selama adik-adik hidup, pengampunan Tuhan selalu tersedia. Dan ingat lagi yang sama seperti yang kakak bilang di awal, bahwa jangan lupa kita harus mempersembahkan tubuh kita supaya hidup kudus yang tidak berkenan. Jadi jangan persembahkan hidup kita itu, tubuh kita itu untuk dosa keterikatan. Apapun itu namanya dosa. Dan ingat, upah dosa ialah maut adik-adik. Jadi menurut adik-adik bagaimana? Umpan yang diberikan iblis itu lebih maniskah? Atau Tuhan Yesus yang berkorban, yang mati untuk adik-adik di atas kayu salib untuk menebus adik-adik, itu jauh lebih manis.
itu jauh lebih indah daripada umpan semu yang diberikan oleh iblis yang ada. Hari ini adik-adik bisa memutuskan, dan KPT berharap adik-adik bisa segera pulih. Yang hari ini sedang terperangkap, adik-adik bisa terbebas. Untuk adik-adik semua yang di luar boleh lebih berhati-hati lagi, karena begitu banyak perangkap-perangkap yang ada yang di depan mata kita tanpa kita sadar, dan akhirnya jadi memaklumi. Yuk segera balik, segera sadar bahwa pengampunan Tuhan selalu ada. Adik-adik bisa cerita kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak-kakak siap untuk menjadi sahabat adik-adik, untuk mendengarkan adik-adik bahwa kalian tidak sendiri. Dan adik-adik yang lain juga boleh menjadi sahabat untuk teman-teman yang lain. Kita tidak harus menghakimi apa yang sudah mereka lakukan, tapi biarlah kita menjadi sahabat yang baik, saling mendukung di dalam doa, dan terus menopang, memberi saran yang baik adik-adik ya. Karena hari ini Kak Fitri cuma mau bilang ke adik-adik bahwa adik-adik itu terlalu berharga. Begitu berharganya adik-adik sampai Tuhan mau mati untuk menebus kalian dari dosa. Begitu berharganya kalian, jadi kalian harus ingat lagi, jangan mudah terayu oleh umpan-umpan yang terlihat menarik, tapi berujung dengan maut. Itu firman-Nya hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini yang boleh kami dengarkan. Ajar kami Bapa untuk selalu kami berhati-hati, karena begitu banyak perangkap-perangkap yang ada Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak terbujuk rayu oleh perangkap-perangkap iblis, perangkap-perangkap rayuan setan, tapi kami boleh terus melihat kepada Tuhan Yesus, bahwa oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan sematalah kami boleh hidup dan kami boleh ada sampai sekarang. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap adik-adik, Kau boleh berkati mereka sepanjang minggu ke depan, apapun yang sedang mereka rencanakan untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus yang berkati mereka dengan lebih lagi, tutup bungkus mereka dengan kuasa dari Yesus, jauhkan dari segala mara bahaya dan niat jahat orang, bahkan dari setiap pergaulan-pergaulan yang jahat Bapa. Biarlah adik-adik hari ini boleh memilih, memutuskan untuk terlepas dari setiap ikatan-ikatan yang ada, dari setiap perangkap-perangkap yang ada, dan mereka tahu dengan betul bahwa mereka adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kedua orang tua kami. Tuhan Yesus juga boleh memberkati. Biarlah Bapa Engkau berikan kesehatan. Apapun yang sedang orang tua kami lakukan, Kau juga boleh berikan berkat lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau melanjutkan segala aktivitas kami ke depan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar hanya ke dalam nama-Mu saja Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya, akhirnya Kak Peti dan juga Kak Mary, kita mau menyambut hari apa nih Kak? Natal. Yeay! Senang banget ya Kak Peti dan Kak Mary ya. Kita sudah mau masuk di hari Natal. Nah, hari ini kakak-kakak bertiga mau mengingatkan untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, Natal sekolah minggu kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Ya, betul sekali Kandes. Nah, Kandes, Kak Peti, Natal kali ini berbeda loh. Apa yang berbeda? Kenapa tuh? Natal kali ini kita mau berbagi. Sesuai dengan tema kita mau berbagi, mau peduli sesama kita. Yes. Nah, adik-adik, kali ini kita mau berbaginya itu untuk orang-orang yang tidak mampu di luar sana. Selain teman-teman kita, biasanya kan kita berbaginya dengan teman-teman sekolah minggu aja kan, Kandes KPI. Iya. Nah, kali ini kita mau berbaginya itu ke misalnya nih ke pemulung, terus ke orang-orang di jalanan ya Kak Mary. Iya, betul sekali. Intinya kita mau berbagi, tidak memandang-mandang orang itu kenal sama kita atau tidak. Tentunya kenapa kita mengambil tema untuk berbagi? Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah memandang orang, tidak pernah memilih-pilih orang untuk berbagi, untuk memberikan makanan, untuk menyembuhkan orang banyak dan sebagainya. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah mengajak
mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama Kades Kak Peti. Nah, benar nih adik-adik. Yang tadi Kak Meli dan Kak Meli sudah bilang bahwa tema kita kali ini adalah kita mau berbagi dengan orang yang kita kenal. Terus mungkin gampang kayak Kak Peti nih kenal Kades. Kak Peti gampang mau kasih kue Kades. Tapi mungkin kalau orang yang Kak Peti kenal, apakah bisa Kak Peti kayak gitu? Nah hari ini atau kali ini kakak-kakak semua kakak-kakak bersekolah juga mau mengajak adik-adik untuk berbagi. Dan info yang paling penting adalah tahun ini kenapa berbeda? Adik-adik tidak mendapat hadiah. Ya karena kenapa Kak? Hadiahnya tadi kita mau belajar berbagi atau tidak selalu tentang hadiah. Yes. Nah, itu adalah bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita kan ya Kades ya. Betul sekali Kak Peti. Nah, kakak semua mau mengajak adik-adik untuk berpartisipasi. Untuk apa Kak? Untuk berbagi. Untuk berbagi apa Kak? Nanti kita akan menyumbangkan uang Kak Peti, Kades dan semua guru-guru kami mengajak adik-adik untuk menyisihkan uang yang adik-adik punya. Nominalnya berapa Kak? Nggak ada batasannya. 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, semampunya adik-adik. Uang yang adik-adik kumpulkan nanti kan kakak-kakak semua belikan makanan dan kita akan berbagi dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah adik-adik punya kesempatan nih untuk menyisihkan uang adik-adik sampai dengan batas 30 November. Karena nanti di awal Desember kita akan berbagi. Nah pertanyaan adalah, Kak kalau misalnya aku udah ngumpulin uangnya aku kasih ke siapa nih? Ya kan? Nah uang itu adik-adik nanti bisa transfer sama rekening yang ada di bawah. Atau kalau misalnya aku nggak tahu caranya transfer atau mama aku nggak punya, adik-adik boleh mengumpulkan ke guru sekolah minggu yang terdekat adik-adik. Misalnya nih, Nesa, Ardo, dekat rumah misalnya ke rumahnya Kak Messi atau ke rumahnya Kak Meli atau Kak Tina. Nah, boleh mengumpulkan ya adik-adik. Atau adik-adik boleh hubungi guru-guru kelasnya untuk nanti di mana nih Kak? Aku mau tanya-tanya boleh hubungi guru kelasnya ya Kak Ades ya? Betul sekali. Ya Kak Melia, jangan ingat batasnya tanggal berapa? 30 November. Kakak-kakak semua adik-adik mau belajar untuk Berbagi. Dan yuk sama-sama ya dari sekolah minggu semuanya, saatnya kita semua ikut ambil bagian dalam memberi ini dan kita menjadi anak Tuhan yang hidup sebagai sahabat bagi semua